Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai rangkuman tugas akhir yang berjudul Analisis Fleksibilitas Supply Chain pada PT Bersama Mencapai Puncak yang ditulis oleh Diah Ayu Cahya Pratiwi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Surya Pranata dengan NIM 141 dan 300 142. Pada PowerPoint saya terdapat beberapa daftar isi. Yang pertama, latar belakang dan pendahuluan. Yang kedua, rumusan dan tujuan penelitian. Yang ketiga, batasan masalah. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang kelima, metode penelitian. Yang keenam, diagram alir penelitian. Dan yang terakhir, jadwal penelitian. Yang pertama, latar belakang. Di era globalisasi saat ini memaksa perusahaan semakin kompetitif. PT Bersama Mencapai Puncak atau PT BMP bergerak di bidang food and beverage untuk memproduksi dan mensuplai bahan baku frozen untuk outlet-outlet di seluruh cabang. Selama ini, penelitian fleksibilitas supply chain hanya dilakukan secara subjektif oleh pemimpin, belum terstruktur. Dan ada masalah pada PT Bersama Mencapai Puncak ini, yaitu keterlambatan pengiriman pada bulan September. Di sini ada tabel yang dimana ada outlet permintaan dipenuhi dan kekurangan, di mana agen Margo meminta 300 paket, yang terpenuhi masih 270 paket, dan kekurangannya masih 30. Kemudian agen MLY masih kekurangan 10 paket, agen Dharma kekurangan 15 paket, agen PMK kekurangan 60 paket. Selanjutnya rumusan dan tujuan penelitian. Yang dimana rumusan masalahnya dapat 2 poin, yaitu yang pertama, seberapa besar tingkat fleksibilitas supply chain di PT BMP. Yang kedua, dimensi apa saja yang diprioritaskan untuk diperbaiki. Kemudian tujuan penelitian bagi 2 poin. Yang pertama, mengetahui besar tingkat fleksibilitas supply chain di PT BMP. Yang kedua, mengetahui dimensi yang diprioritaskan untuk diperbaiki. Selanjutnya, batasan masalah terdapat 6 poin. Yang pertama, penelitian dilakukan pada supplier system, produksi sistem, dan delivery system. Yang kedua, penelitian dilakukan pada internal perusahaan dan tidak melibatkan konsumen. Yang ketiga, penyebaran kuesioner hanya pada staf departemen yang mengerti tentang ketiga sistem tersebut sebagai objek penelitian. Yang keempat, tidak dilakukan analisa biaya selama penelitian dan biaya dianggap tidak berubah atau tetap. Yang kelima, penelitian dilakukan pada bulan September 2021 sampai Oktober 2021. Yang terakhir, penelitian ini hanya membahas fleksibilitas supply chain. Selanjutnya, yang keempat, manfaat penelitian. Terdapat 3 manfaat penelitian pada tugas akhir ini. Yang pertama, acuan fleksibilitas perusahaan, di mana sebagai bahan acuan terdapat fleksibilitas supply chain yang dimiliki perusahaan, sejauh mana mampu mengakomodasi fluktuatif yang terjadi. Yang kedua, arah perbaikan perusahaan dapat mengarahkan usaha-usaha perbaikan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas supply chain. Yang terakhir, pengembangan wawasan, menambah wawasan tentang pengukuran fleksibilitas supply chain dan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang relevan. Yang kelima, dimensi dan parameter fleksibilitas. Ada 3 dimensi. Yang pertama, supplier system. Terdapat parameter yaitu lebih dari 1 supplier per produk, biaya rendah beralih supplier, kapasitas persediaan besar, supplier supply besar dalam waktu singkat, pesanan kecil dan besar tersedia, pengiriman bisa cepat dan murah. Yang kedua, production system. Parameternya kapasitas produksi besar, fluktuasi diatasi dengan lembur, pekerja multi terampil, akomodasi perubahan konsumen, waktu setup mesin rendah, jadwal produksi fleksibel, biaya ubah jadwal rendah. Yang terakhir, untuk dimensi delivery system, parameternya model transportasi beragam, pengiriman beberapa produk sekaligus, pengiriman jumlah kecil, pengiriman cepat saat permintaan mendadak. Selanjutnya, skala pengukuran dan metode, yang dimana skala fleksibilitas supply chain terdapat rentang nilai dan keterangan, dimana untuk rentang nilai 0 sampai dengan 40%
Itu artinya supply chain tidak fleksibel. 41 hingga 50% fleksibilitas rendah, 51 hingga 70% fleksibilitas sedang, 71 sampai 90% fleksibilitas tinggi, dan 91 sampai 100% fleksibilitas sangat tinggi. Dan untuk langkah penggunaan datanya menggunakan uji validitas kuesioner menggunakan aplikasi SPSS, dan yang kedua pembobotan AHP atau expert choice, yang ketiga perhitungan gap fleksibilitas, yang keempat gap terbobot, yang dimana mendapatkannya yaitu dengan gap dikali bobot, dan yang terakhir pemetaan atau mapping parameter. Untuk pengumpulan data pada tugas akhir ini menggunakan kuesioner, yang dimana kuesioner Likert 1-5 kepada 3-4 responden untuk staf produksi dan pengiriman serta pengalaman lebih dari 1 tahun, dilengkapi data sekunder dari bagian produksi perusahaan. Dan untuk diagram alir penelitiannya sebagai berikut. Diagram alir penelitian dimulai dari survei lapangan dan studi pustaka secara paralel. Dilanjutkan perumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi variabel, pengumpulan data, penentuan parameter, fleksibilitas supply chain yang relevan, penyusunan kuesioner, penentuan sampel, penyebaran kuesioner, uji validitas. Jika tidak valid, maka data dibuang dan kembali ke tahap uji validitas. Setelah itu masuk ke pengambilan data. Dilakukan 2 alur analisis secara paralel. Yang pertama, analisa kebutuhan dan kemampuan fleksibilitas supply chain. Yang kedua, analisa bobot parameter fleksibilitas supply chain melalui pengumpulan data pembobotan, AHP expert choice, dan uji konsistensi CR kurang dari 10%. Kedua alur ini kemudian digabungkan untuk pengukuran tingkat fleksibilitas supply chain menurut dimensi dan mapping. Analisa fleksibilitas supply chain dan prioritas perbaikan, hasil pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Setelah itu selesai. Selanjutnya jadwal penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Bersama Mencapai Puncak di Jalan Cakalang nomor 100A, Malang, Kota Malang. Dilakukan pada bulan September hingga Oktober 2021. Di mana ini ada jadwal atau kegiatannya. Yang pertama studi literatur, 2 studi pendahuluan, yang ketiga pengambilan data, yang keempat analisa data dan pembahasan, yang kelima pembuatan laporan. Selanjutnya untuk kesimpulan pada rangkuman tugas akhir, yaitu penelitian menganalisis fleksibilitas supply chain di PT BMP menggunakan metode AHP dengan 3 dimensi utama, yaitu supplier, production, dan delivery system. Yang kedua, pengukuran dilakukan melalui kuesioner Likert 1-5 yang divalidasi dengan SPSS, dibobot dengan expert choice, dan dianalisis melalui perhitungan gap terbobot. Dan yang terakhir, hasil penelitian diharapkan memberikan acuan perbaikan terstruktur untuk meningkatkan responsivitas supply chain perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.